Eh, Pemerintah Indonesia jauh sebelum ini telah menetapkan kawasan-kawasan hutan berdasarkan fungsinya menjadi tiga tipe hutan. Yang pertama adalah hutan konservasi, yaitu hutan yang berfungsi utama untuk mengkonserv flora, fauna, dan ekosistemnya. Kemudian hutan lindung yang berfungsi utama untuk melindungi penyangga kehidupan seperti mencegah banjir, mencegah erosi, menjaga kesuburan tanah. Dan kemudian hutan produksi yang memiliki fungsi utama untuk menghasilkan hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu. The Indonesian government has created an Indonesian forest special planning. They separate the category into three categories: the conservation forest to protect the flora and fauna of the biodiversities, while the protected forest is being protected to conserve the area, the habitat from floods, erosions, and also to protect the nutrients inside the soil. And the production forest itself is being used for timber and non-timber products. Kita akan lihat kemudian bahwa di dalam hutan produksi sendiri yang kita lihat seluas 55% lebih dari seluruh luas hutan di Indonesia, di dalamnya juga terdapat areal-areal yang berfungsi sebagai ada area-area konservasi yang berfungsi untuk mengkonserv flora, fauna maupun ekosistem yang ada di dalam hutan produksi. We will also see that inside the production forest, we still conserve 30%. We conserve areas to be used to protect the biodiversities in those areas. Ini adalah tingkat laju deforestasi. Kita bisa lihat bahwa di awal tahun 90-an, ya, awal tahun 90-an sampai kemudian di tahun 2000, tingkat degradasi deforestasi hutan maksud saya begitu tinggi. Kita perhatikan tadi saya sampaikan di awal bahwa pada tahun sekitar tahun 2000 Indonesia sedang belajar menjadi sebuah negara demokrasi, dan sekarang faktanya adalah Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia karena memang penduduk Indonesia begitu besar. Nah, kemudian mulai tahun 2000 kewenangan pengelolaan, pemberian izin yang terkait dengan pengelolaan hutan dikembalikan lagi ke pemerintah pusat, dan kemudian juga di sana dilakukan law enforcement terhadap pelanggaran-pelanggaran pengelolaan hutan. In the early 90s and 80s and 90s, the rate of deforestation has increased. This is due to the decentralized of government in Indonesia. But afterwards, they learned, as mentioned before, they learned that the cost is very high and everything, and then they bring back again to the local government. The central government. Hence, they also at the same time enforce the law and regulations in Indonesia. Hence, the deforestation rate in Indonesia has decreased since the 2000s. Ya, dan kecenderungannya sampai saat ini laju deforestasi semakin menurun, apalagi kemudian pemerintah Indonesia sekarang sedang mengembangkan sistem verifikasi legalitas kayu, yang salah satu tujuannya adalah bagaimana menekan laju deforestasi dan kemudian illegal logging. So even up till now and in the future, we expect the tendency of the rate of deforestations will keep going down. And at the moment, the government of Indonesia has created a verification wood legality system, the timber verification legality system, and we expect, from there we will learn how to drop the illegal loggings and deforestation
in Indonesia through the system? Kondisi Indonesia pada saat ini adalah Indonesia memiliki sekitar 35 juta yang hidup dalam tingkat miskin seperti itu. Kemudian juga faktanya bahwa kehutanan selama ini memberikan kontribusi terhadap GDP yang cukup besar, 5,5%. Dan di sisi lain bahwa 3 juta orang tergantung hidupnya dari kehutanan dan industri terkait dengan kehutanan. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah dalam pembangunan maka menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, sosial maupun tetap menjaga kualitas lingkungan. So the challenges that Indonesia is facing at the moment is that there are about 35 million Indonesians who still live inside below the poverty line, and 60% of the populations living in rural areas where forestry or agriculture are the main source economic livelihood. Indonesian's forestry industry also contributes about 5.5% to the GDP, and then about 3 million people are depending their life on forestry and industrials related to the forestry in Indonesia. Dan and the and the Indonesian's policy is to balance the economy, the environment, and the social aspect. Dan kebijakan itu dikenal dengan kebijakan yang pro-poor, yaitu bagaimana kebijakan itu, pembangunan itu bisa mengurangi kemiskinan, kemudian pro-growth, bagaimana bisa merangsang pertumbuhan ekonomi, pro-job, bagaimana pembangunan itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang semakin banyak, dan pro-environment, artinya bahwa pembangunan itu tidak boleh mengorbankan lingkungan. So the policy itself is to promote the pro-poor, which means the reducing the number of poverty in Indonesia, pro-growth to increase the economy, pro-job, which is to introduce employment to the Indonesian, and pro-environment, which is to protect the Indonesian's environment. Yang menarik adalah bahwa ternyata berdasarkan penerima Nobel Wang Matai bahwa penyebab deforestasi itu bukanlah pembangunan hutan tanaman, tapi lebih sebagai akibat adanya kemiskinan. What is interesting and agreed by Mr. Teguh is what Ms. Wang Matai, who is the Nobel laureate, receiver, when she was asked on how to stop deforestation, she replied, to address poverty.